Islam. Penyakit yang ada di dalam hati mereka adalah al-kadzib, kedustaan. Itu penyakit yang ada di dalam hati mereka. Dan karena penyakit di dalam hati mereka, maka di akhirat nanti falahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Maka di akhirat nanti mereka akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih disebabkan kedustaan yang mereka ada-adakan di dunia ini. Nah, ini tentang 3 kelompok manusia. Bagaimana mereka di dunia dan bagaimana kesudahan hidup mereka nanti di akhirat. Baik, dalam kaitannya dengan perlakuan mereka terhadap Al-Quran, bagaimanakah orang yang beriman terhadap Al-Quran? Bagaimanakah orang kafir terhadap Al-Quran? Dan bagaimanakah orang munafik terhadap Al-Quran? Orang yang beriman, perlakuannya terhadap Al-Quran secara ringkas disebutkan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 121. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bihi. Orang-orang yang beriman terhadap Al-Quran adalah mereka yang ketika ayat-ayat Al-Quran didatangkan kepada mereka, diperdengarkan kepada mereka atau dibacakan kepada mereka, yatlunahu haqqa tilawatihi, maka mereka bertilawah dengan Al-Quran itu haqqa tilawati, dengan sebenar-benarnya tilawah. Inilah perlakuan orang yang beriman terhadap Al-Quran. Yatlunahu haqqa tilawatihi. Mereka berinteraksi dengan Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Ini orang yang beriman terhadap Al-Quran. Bagaimanakah perlakuan orang kafir terhadap Al-Quran? Perlakuan orang kafir terhadap Al-Quran diantaranya dapat kita rujuk dari firman Allah di surat Yasin ayat yang ke-46. Di surat Yasin ayat yang ke-46, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita tentang perlakuan orang kafir terhadap Al-Qur'an. Allah berfirman, "Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin." Tidaklah orang kafir itu terhadap Al-Quran melainkan tatkala dibacakan, diperlihatkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, melainkan sikap mereka, perlakuan mereka terhadap ayat-ayat Allah adalah mu'ridin, berpaling. Mereka berpaling. Jangankan beramal dengan Al-Quran, mendengarnya mereka tidak mau. Kalau mereka dengan terpaksa mendengar, maka mereka akan menghadirkan penolakan dan pengingkaran dengan keras terhadap Al-Quran. Ini perlakuan orang kafir terhadap Al-Quran. Lalu kemudian, bagaimanakah perlakuan orang munafik terhadap Al-Quran? Perlakuan orang munafik terhadap Al-Quran diantaranya disebutkan atau digambarkan oleh Allah di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat yang kedua. Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun lahiyatan qulubuhum. Orang munafik itu tidaklah Al-Quran dibacakan, diperdengarkan, didatangkan kepada mereka, melainkan mereka mendengarkan Al-Quran. Nah, ini yang membedakan orang kafir dan orang munafik. Orang kafir berpaling, penolakan terhadap Al-Quran. Orang munafik, mereka mendengarkan Al-Quran, tetapi hatinya tidak merasa butuh dengan Al-Quran. Hatinya bermain-main, tidak serius untuk mengetahui apalagi memahami Al-Quran. Nggak ada di dalam hatinya keinginan untuk itu. Betul, dia mendengar
ma yatihi min dzikri min rabbi mudasin illa stama'uhu. Sikapnya adalah mendengarkan Al-Quran tetapi hatinya bermain. Wahum yal'abun, dia tidak sungguh-sungguh sebenarnya. Lahiyatan qulubuhum, sehingga berapa lama pun mereka duduk mendengarkan Al-Quran, hatinya tetap kosong dari Al-Quran. Hatinya tetap kosong dari Al-Quran. Lalu untuk apa mereka duduk mendengarkan Al-Quran? Ya, untuk sekedar memperlihatkan diri mereka kepada kaum muslimin, sekedar untuk mendapatkan posisi di tengah-tengah kaum muslimin, supaya ada kepercayaan kaum muslimin terhadap mereka. Sebenarnya hati mereka tetap kosong dari Al-Quran. Itulah orang munafik. Sehingga Allah mengatakan tentang orang munafik ini, la yazkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu tidak ingat Allah kecuali sedikit. Sedikit. Jadi mereka itu membaca Al-Quran karena pengen dilihat oleh kaum muslimin. Mereka mendengarkan Al-Quran pengen dilihat oleh kaum muslimin. Di luar daripada itu mereka tidak membaca Al-Quran, mereka tidak mendengarkan Al-Quran. Kenapa? Sebab lafaz Allah di dalam Al-Quran itu berjumlah 2669 kali. Lafaz Allah di dalam Al-Quran berjumlah 2669 kali. Sehingga apabila Al-Quran kita buka secara acak, pasti di halaman yang terbuka akan kita dapati perulangan nama Allah. Dalam satu halaman bisa 8 kali perulangan nama Allah, lafaz Allah di dalam Al-Quran. Setiap halaman kita buka secara acak, kita akan temukan lafaz Allah berulang. Karena orang munafik, kata Allah, la yazkurunallaha illa qalila, mereka tidak menyebut nama Allah kecuali sedikit, maka itu berarti orang munafik tidak suka membaca Al-Quran sebenarnya. Sebab andaikan mereka suka baca Quran, pastilah mereka akan menyebut banyak nama Allah. Pastilah mereka akan menyebut banyak nama Allah. Tapi karena mereka tidak menyebut nama Allah kecuali sedikit, itulah dalil bahwa mereka tidak membaca Al-Quran kecuali ada kepentingan dunia. Baik, ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum ajmain. Sehingga 3 kelompok manusia ini telah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala jawaban siapa yang berada di atas hidayah di dunia ini dan bagaimana akhir perjalanan hidupnya di akhirat. Ternyata adalah orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang kafir dan orang-orang yang munafik, maka di dunia mereka adalah orang-orang yang jauh dari hidayah, dan di akhirat mereka akan mendapatkan hukuman, siksa Allah Subhanahu wa taala, azab yang besar, azab yang sangat pedih. Nauzubillahi min zalik. Kalau begitu, karena kita menginginkan agar kita di dunia ini berada di atas hidayah dan menginginkan di akhirat nanti kita dalam keadaan mendapatkan al-falah, keberuntungan, maka kita harus berani mengambil pilihan bahwa interaksi kita dengan Al-Quran adalah interaksi orang-orang yang beriman dengan Al-Quran. Sehingga pertanyaan berikutnya adalah bagaimanakah orang-orang yang beriman itu berinteraksi dengan Al-Quran secara benar, secara baik, yang sesuai dengan makna yatslunahu haqqa tilawati. Mereka bertilawah dengan Al-Quran sebenar-benarnya tilawah. Bagaimanakah sebenar-benarnya tilawah itu? Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum. Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya menjelaskan tentang orang-orang yang beriman itu berinteraksi dengan Al-Quran, bertilawah secara benar dengan Al-Quran dengan 5 cara. Dengan 5 cara. Jadi orang-orang yang beriman dengan Al-Quran, mereka bertilawah dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran dengan sebenar-benarnya interaksi adalah dengan 5 cara. 5 cara yang terdapat di dalam Quran surat Asy-Syura. Quran surat Asy-Syura.
surah yang ke-42 ayat yang ke-52. Ya, surat Asy-Syura surah yang ke-42 ayat yang ke-52. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nura nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Allah mengatakan, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina." Demikianlah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad Al-Quran min amrina, berdasarkan perintah kami, berdasarkan pengawasan kami, berdasarkan penjagaan kami. Makanya Al-Quran terjaga karena diturunkan kepada baginda Nabi langsung dijaga oleh Allah, diawasi oleh Allah, berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Engkau wahai Muhammad sebelumnya tidak mengetahui tentang hakikat Alkitab yaitu Al-Quran, dan engkau pun sebelumnya tidak mengetahui tentang hakikat iman sampai Allah yang memberikan penjelasannya kepadamu, sampai Allah yang mengajarkannya kepadamu. Walakin ja'alnahu nura, akan tetapi kami, kata Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Al-Quran itu cahaya. Nahdi bihi man nasya'u min ibadina, dengan cahaya itu kami beri hidayah kepada siapa di antara hamba-hamba kami yang kami kehendaki, hamba-hamba Allah yang terpilih untuk mendapatkan hidayah dengan Al-Quran. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan engkau wahai Muhammad benar-benar akan menjadi pembimbing, menjadi teladan. Engkau akan memberikan petunjuk kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala menuju jalan yang lurus, menuju jalan yang lurus. Nah, ma'asyiral muslimin, melalui satu ayat yang mulia ini terdapat di dalamnya 5 cara berinteraksi dengan Al-Quran. Melalui satu ayat ini terdapat 5 cara berinteraksi dengan Al-Quran, sehingga ini menjadi petunjuk bagi kita bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Bagaimana kita berbicara, bagaimana kita beramal, bagaimana kita membaca Al-Quran, itu terdapat di dalam ayat 52 surah Asy-Syura ini. Diajarkan bagaimana perlakuan orang yang beriman terhadap Al-Quran. Nah, perlakuan orang yang beriman terhadap Al-Quran atau interaksi orang yang beriman terhadap Al-Quran di dalam ayat ini ada 5. Dan 5 ini berdasarkan penggalan-penggalan pada satu ayat tersebut. Yang pertama, cara yang pertama diambil dari penggalan ayat, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Cara interaksi yang kedua diambil dari penggalan ayat, ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Cara berinteraksi yang ketiga, walakin ja'alnahu nura nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Cara berinteraksi yang keempat dan yang kelima, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Nah, inilah 5 cara berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad Al-Quran min amrina, berdasarkan pengawasan kami, petunjuk kami, penjagaan kami. Yang menjadi kata kunci di dalam penggalan ayat itu adalah ruha, bahwa Allah Subhanahu wa taala menamakan Al-Quran dengan nama ruh. Dan ini salah satu nama Al-Quran. Ya, Syekh Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya mengatakan salah satu nama Al-Quran yang jarang kita ketahui adalah Ar-Ruh. Makanya kenapa Jibril alaihissalam disebut sebagai Ar-Ruh? Karena dia yang membawa Al-Quran, perantara
untuk sampainya Al-Quran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Jibril disebut juga sebagai Ar-Ruh, karena nama Al-Quran adalah Ar-Ruh. Ma'asyiral muslimin, maka Allah mengatakan wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Ruh di situ artinya adalah Al-Quran. Ruh artinya adalah Al-Quran. Nah, ma'asyiral muslimin, itulah yang menjadi kata kunci bahwa Allah menamakan Al-Quran dengan sebutan ruh. Apa hikmahnya? Apa hikmahnya? Dengan Allah menamakan Al-Quran dengan sebutan ruh, kita akhirnya menjadi faham bahwa Al-Quran itu nutrisi terbaik bagi ruh kita. Ketika Allah menamakan Al-Quran dengan sebutan ruh, maka Al-Quran nutrisi terbaik bagi ruh. Nutrisi terbaik bagi ruh. Kalau fisik kita ini nutrisinya adalah fisik, itu nutrisi untuk fisik. Makanan seperti nasi, sayur-sayuran, buah-buahan, daging-dagingan, itu semua fisik. Maka itu nutrisi terbaik untuk fisik. Tapi untuk ruh, nutrisinya adalah ruh, bukan fisik. Dan karena Allah menamakan Al-Quran dengan sebutan ruh, maka Allah memberitahukan kepada kita nutrisi terbaik bagi ruh adalah Al-Quran. Nutrisi terbaik bagi ruh adalah Al-Quran. Kenapa ini harus kita tahu? Karena pertama adalah ya summiyal insan, manusia dikatakan manusia biruhihi. Seseorang terdefinisi manusia itu karena ruhnya. Karena ruhnya, bukan karena kesempurnaan fisiknya, tapi karena ruhnya. Manusia terdefinisi manusia. Di rumah sakit ada begitu banyak pasien yang cacat secara fisik. Ada yang tidak punya kaki, yang sempat viral Agus tidak punya tangan, tapi nggak ada orang yang lari dari dia. Kenapa? Karena manusia. Karena manusia meskipun secara fisik berkekurangan. Di YouTube, kalau nggak salah di India atau di wilayah mana, ada manusia hanya kepala dan sebagian kecil dari tubuhnya, hanya kecil, nggak ada tangan, nggak ada kaki, nggak ada perut. Tapi manusia, ibunya membawanya dengan menggunakan wadah gitu ya, wadah air kalau kita kayak baskom. Nah, dia membawa anaknya itu, anak perempuan. Ada di YouTube, cari aja. Ada, hidup manusia. Ya. Dari lahir memang seperti itu, kepala dan sebagian kecil dari badan ini. Ya, sebagian kecil, bukan sebagian besar, bukan setengah badan, sebagian kecil, nggak sampai setengah. Hidup, masya Allah, manusia. Kenapa manusia? Kata para ulama, summiyal insanu biruhihi. Seseorang didefinisikan manusia karena ruhnya, bukan fisiknya. Makanya di dalam kandungan seorang wanita, janin itu terdefinisi sebagai manusia ketika ruh telah menyatu di dalam jasad. Barulah terdefinisi sebagai manusia tatkala berusia 4 bulan 10 hari atau 4 bulan di dalam hadis Nabi, hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang keempat. Kenapa mesti dibahas itu? Para ulama fikih menjelaskan bahwa kalau ada janin yang mati dikala usianya minimal 4 bulan, dia manusia. Begitu dikeluarkan harus dimandikan, dikafankan, disolatkan dan dikuburkan, karena dia sudah terhukumi manusia. Tapi kalau ada janin tidak bisa dikembangkan dikala usianya belum sampai 4 bulan, maka dia belum dihukumi manusia. Begitu dikeluarkan maka tidak ada ritual khusus terhadapnya. Cukup dibersihkan dan ditanam, selesai. Tidak perlu kemudian dikafankan secara khusus atau disolatkan, tidak perlu. Ya, tidak perlu. Kenapa? Belum terdefinisi manusia. Belum terdefinisi sebagai manusia. Nah, summiyal insan biruhihi. Apa sih perlunya ruh? Ternyata kekuatan ruh itu adalah kekuatan untuk beribadah kepada Allah.
Kekuatan fisik adalah untuk beraktivitas dunia, sedangkan ruh adalah kekuatan untuk beribadah kepada Allah. Kalau ruhnya lemah, meskipun fisiknya kuat, pastikanlah dia sangat lemah beribadah. Tapi meskipun fisiknya cacat, kalau ruhnya kuat, tidak terhalang beribadah. Kita akan dapati dia akan menjalankan ibadah dengan segala rukhsah, dengan segala keringanan. Ada orang yang sakit, tetap dia ibadah. Itu tanda ruhnya kuat. Tapi meskipun dia olahragawan, meskipun secara fisik bodinya bagus, kekar, kuat, kalau ruhnya lemah, jangan harap dia bisa ke masjid untuk sholat. Jangan harap. Kenapa? Yang lemah bukan fisiknya, ruhnya. Ruhnya yang lemah. Bahkan di rumahnya mungkin dia tidak sholat. Bahkan di rumahnya mungkin dia tidak sholat karena ruhnya lemah. Kenapa ruh bisa lemah? Boleh jadi dia tidak memberikan nutrisi. Apa nutrisi untuk ruh? Al-Quran. Pastikanlah semua anak-anak remaja yang hari ini berat ibadahnya, pastikanlah tidak banyak interaksi dengan Al-Quran. Ya, makanya kami pernah tugaskan mahasiswa, ya, coba cari informasi kenapa mahasiswa itu misalnya berat untuk sholat. Cari informasi. Tidak mesti harus mahasiswa UIK, tapi cari mahasiswa-mahasiswa di luar UIK, atau mungkin anak-anak SMA. Cari, kumpulkan data. Ketika kemudian di waktu sholat mereka tidak sholat, tanya kepada mereka. Tanya aja, Mas, saya mau tanya, muslim, bagaimana interaksi dengan Al-Quran? Apakah Anda rutin baca Quran setiap hari? Jawaban mereka yang kemudian di waktu sholat ada remaja tidak sholat, itu ditanya, nggak ada interaksinya dengan Al-Quran. Nggak ada interaksi dengan Al-Quran. Suatu ketika kami mendapatkan kesempatan diundang oleh BNI Syariah, waktu itu masih BNI Syariah, diundang untuk kemudian mengisi tausiah di rumah tahanan anak. Ya, di rumah tahanan dari usia 15 sampai 20 tahun. Ya, waktu itu kami mendapatkan kesempatan itu. Kami di sana di rumah tahanan itu kelas berat, anak-anak yang melakukan kejahatan kelas berat sampai tingkat pembunuhan. Di rumah tahanan itu kami bertemu dengan seorang anak yang pernah viral memasukkan gagang cangkul ke kemaluan pacarnya. Ya, kami temukan di sana, viral di TV, dan kami temu di situ, di rumah tahanan itu. Nah, saya kumpulkan mereka di masjid, lalu kemudian bertanya kepada mereka, sebelum mereka masuk penjara, siapa di antara mereka yang suka membaca Al-Quran? Ya, rutin setiap hari, walaupun hanya 5 ayat. Nggak ada yang angkat tangan. Jujur nih, dikasih hadiah nih, nggak ada juga yang angkat tangan. Ternyata mereka tidak banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Siapa yang kemudian rutin sholat 5 waktunya? Nggak ada juga yang rutin sholat 5 waktu. Nah, akhirnya saya mengatakan bahwa di dalam surat Maryam ayat yang ke-59 Allah berfirman, fa khalafa min ba'dim khalfun adaus shalah wattabau syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Akan muncul generasi yang rusak, dan generasi yang rusak itu cirinya hanya 2. Pertama, adaus shalah, menggampangkan tidak sholat. Karena tidak sholat, wattabau syahawat, maka syahwatnya lah yang mendominasi hidupnya. Dia lebih memperturutkan hawa nafsunya. Fasawfa yalqawna ghayya, masa depannya gelap. Masa depannya gelap. Nggak ada tuh gambaran masa depan seperti apa. Kenapa? Tidak banyak baca Quran, tidak sholat. Akhirnya muncullah banyak kasus. Seorang anak yang menggorok leher ibunya, ya, seorang anak yang membunuh bapaknya, seorang anak yang kemudian memperkosa adiknya sendiri, dan seterusnya. Kenapa? Nggak ada tuh gambaran masa depan seperti apa. Kenapa? Karena mereka tidak sholat, karena mereka tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Hati mereka gelap. Nah, karena itulah nutrisi terbaik bagi ruh adalah Al-Quran. Nutrisi terbaik bagi ruh adalah Al-Quran. Kalau ruhnya sehat, fisiknya insya Allah sehat. Kalau ruhnya sehat, pasti fisiknya sehat. Bukan di dalam fisik yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Dalam jiwa atau ruh yang sehat, fisik akan sehat. Nah, ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, karena itulah
kata para ulama diantaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan orang yang suka berinteraksi dengan Al-Quran itu dia akan mendapatkan paling minimal 5 jaminan kebahagiaan. Ini orang yang suka baca Quran. Yang pertama yagzu al-aqla. Orang yang suka baca Quran itu yagzu al-aqla, akan bertambah kuat kecerdasannya, akan bertambah kuat analisanya, dan akan jauh dari penyakit pikun. Jadi terapi untuk sembuh dari penyakit pikun baca Al-Quran, rutin aja. Karena itulah pesantren lansia untuk mereka yang kemudian sudah mulai pikun-pikun, terapinya banyak baca Quran. Karena apa? Al-Quran nutrisi terbaik bagi akal. Apalagi dengan baca Quran, dia mau baca terjemahannya dan mau mengikuti kajian tadabbur atau tafsir, itu akan semakin mempertajam dan memperkuat ingatannya dan analisanya. Baik, itu yang pertama, keutamaannya orang yang suka membaca Al-Quran. Yang kedua, yagzu ar-ruha. Orang yang suka baca Quran akan kuat ruhnya, akan sehat ruhnya. Apa indikatornya ruhnya sehat, ruhnya kuat? Mudah beribadah. Pastikanlah yang berat-berat ibadah itu ruhnya lemah. Kenapa ruhnya lemah? Tidak banyak interaksinya dengan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, wa yahfazu al-jisma. Orang yang suka baca Quran itu akan sehat badannya. Ya, orang yang suka baca Quran akan sehat badannya. Wa yahfazu al-jisma, karena sehat badannya, maka keutamaan yang keempat akan cepat sembuh kalau sakit. Karena Al-Quran adalah syifa, penyembuhan. Dan kemudian yang kelima, wayat munu as-sa'adah. Orang yang suka baca Quran akan bahagia batinnya, akan bahagia jiwanya, perasaannya, dan akan tenang. Karena itulah dahulu ulama-ulama salaf, kalau mereka ditanya kam nakra'u minal Quran, berapa kali sebaiknya kita baca Quran dalam setiap hari, jawaban para ulama salaf terdahulu adalah ala qadri ma turidu minas sa'adah. Sebanyak apa kebahagiaan yang kamu mau. Kalau kamu pengen banyak kebahagiaan, rumusnya banyaklah baca Quran. Itu aja. Saya pengen banyak bahagia, udah kalau begitu banyaklah baca Quran. Kalau pengen sedikit kebahagiaan, sedikitlah baca Al-Quran. Maka para ulama salaf dulu kalau ditanya kam nakra'u minal Quran, berapa kali sebaiknya kita baca Quran setiap hari? Jawaban mereka ala qadri ma turidu minas sa'adah. Sebanyak apa kebahagiaan yang kamu mau. Baik, inilah cara yang pertama interaksi dengan Al-Quran, yaitu adalah mempelajari Al-Quran dan membacanya rutin setiap hari. Kenapa harus belajar Quran? Ya karena Al-Quran ada aturan mainnya. Ada aturan mainnya ketika baca Quran. Makanya cara interaksi yang pertama dengan Al-Quran, pelajari Al-Quran dan rutin membacanya setiap hari. Sebagaimana fisik perlu nutrisi setiap hari, maka ruh kita lebih perlu. Kenapa? Karena 24 jam hidup kita harus ibadah. Dan untuk bisa beribadah harus kuat ruhnya. Dan karena itulah interaksi dengan Al-Quran setiap hari. Setiap hari. Ya, setiap hari harus baca Al-Quran. Setiap hari, tidak boleh tidak. Setiap hari. Kalau kemudian di zamannya Umar bin Abdul Aziz, di mana pada zaman itu tidak ada mustahik zakat, tidak ada mustahik zakat di zaman Umar bin Abdul Aziz ketika beliau jadi khalifah. Di zaman itu orang yang paling sedikit membaca Al-Quran, bahkan terkategori sebagai paling malas membaca Quran, adalah yang membaca Quran 1 juz per hari. Itu di zaman Umar bin Abdul Aziz paling malas. Ya, jadi dia hanya bisa khatam Quran sekali sebulan. Itu paling malas di zaman Umar bin Abdul Aziz. Baik. Kemudian bagaimana cara berinteraksi yang kedua? Jadi yang pertama pelajari Quran dan baca Quran setiap hari. Setiap hari ya terserah.
Mau 1 juz per hari atau mungkin lebih dari itu atau kurang dari itu, yang pasti setiap hari baca Quran. Ya, kalau pengen banyak kebahagiaan, banyak-banyaklah baca Quran setiap hari. Ya. Yang kedua cara berinteraksi yang kedua dengan Al-Quran adalah sebagaimana penggalan ayat, ma kunta tadrimal kitabu walal iman. Nabi Muhammad SAW sendiri itu tidak mengetahui tentang hakikat Al-Quran, hakikat iman, sampai Allah yang memberikan penjelasan kepada beliau, sampai Allah yang mengajarkan kepada beliau. Maka di dalam surat Al-Qiyamah, Nabi ditegur oleh Allah ketika Nabi tergesa-gesa pengen cepat-cepat menguasai Al-Quran. Allah mengatakan, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'ana, fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana, thumma inna alaina bayanah. Kami, kata Allah, summa inna alaina bayana, kamilah yang akan mengajarkan kepada engkau Muhammad tentang makna Al-Quran, pemahaman tentang Al-Quran, kami yang akan ajarkan kepadamu. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa pengen cepat-cepat menguasai Al-Quran, kami yang akan mengajarkan Al-Quran kepadamu. Nah, akhirnya Nabi mendapatkan pengajaran langsung dari Allah tentang Al-Quran. Dan Nabi mengatakan, adabani Rabbi wa ahsana ta'dibi, Allah lah yang telah mendidik saya dengan Al-Quran, dan Allah membaguskan pendidikannya terhadap saya. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, inna khuluqan nabi kana Al-Quran, akhlaknya Nabi itu Al-Quran. Dan Nabi langsung dididik oleh Allah, adabani Rabbi wa ahsana ta'dibi, Allah yang mendidik saya dan Allah yang membaguskan pendidikannya kepada saya. Maka Nabi SAW itu qudwatun hasanah, karena gurunya Nabi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sahabat manusia terbaik setelah Nabi, kenapa? Gurunya adalah Nabi SAW. Sehingga untuk memahami Al-Quran dengan baik dan benar, semakin dekat pemahaman kita kepada Nabi tentang Al-Quran, itulah yang terbaik. Dan karena itulah kemudian di dalam tafsir Al-Quran kita harus merujuk kepada ulama-ulama salaf, ulama-ulama terdahulu. Beda dengan dunia, semakin maju dunia, rujukan kita adalah semakin yang dekat dengan kondisi sekarang, zaman mutakhir sekarang. Tapi kalau untuk urusan agama, kita harus mundur ke belakang dalam arti pemahaman dan pengamalan. Bagaimana memahami Al-Quran? Bukan kita lihat pemahaman orang ke depan, tapi lihat pemahaman orang ke belakang. Mereka yang harus dijadikan sebagai landasan, sebagai pondasi untuk kemudian kita baguskan bangunan-bangunannya. Ya. Maka karena itulah di dalam Islam tidak boleh menafsirkan Al-Quran dengan metode hermeneutika. Metode penafsiran hermeneutika itu adalah penafsiran yang digunakan untuk Injil dan kitab-kitab yang lainnya selain Al-Quran. Kenapa? Karena mereka akan menafsirkan dengan metode hermeneutika itu adalah penafsiran terhadap Alkitab sesuai dengan zaman. Makanya berubah-ubah nanti tafsirnya, karena disesuaikan dengan zaman. Al-Quran tidak. Al-Quran tidak disesuaikan dengan zaman yang mengikuti Al-Quran. Mau zaman ini berubah bagaimana modelnya, tetap Al-Quran adalah pondasi utamanya, sumber utamanya, dan itulah mukjizatnya Al-Quran. Kenapa? Karena datang dari Allah. Allah yang maha mengetahui alam jagat raya dari awal diciptakan sampai dihancurkan. Allah tahu, maka Allah menurunkan Al-Quran yang berlaku di semua zaman. Allah menurunkan Al-Quran berlaku di semua zaman. Nah, karena itulah ma'asyiral muslimin, mengambil pelajaran dari penggalan ayat yang kedua ini, cara berinteraksi dengan Al-Quran adalah dengan mengetahui arti Al-Quran. Kalau Nabi, dia langsung mendapatkan pengajaran dari Allah tentang bagaimana memahami Al-Quran. Adapun kita hari ini, kita mulai dengan membaca kitab terjemahan dan kita ikuti kajian-kajian tafsir dan tadabbur Al-Quran. Kenapa? Karena kajian tafsir dan tadabbur akan membawa kita untuk bisa memahami
ayat-ayat tertentu di dalam Al-Quran. Tapi yang paling sederhana dan paling minimal adalah membaca Quran dengan terjemahan. Di atasnya lagi sedikit buka tafsir. Ya, minimal terjemahan. Itu paling minimal, terjemahan Al-Quran. Mulailah baca Quran dengan terjemahan. Ini cara yang kedua. Kenalilah apa yang kita baca di dalam Al-Quran itu. Nah, ma'asyiral muslimin, kalau kita ada program satu hari, satu lembar aja gitu. Satu lembar aja per hari baca Quran dengan terjemahan. Nggak usah dulu untuk sampai pada level memahami, baca dulu dengan terjemahan. Paham tidak paham, baca saja dulu, baca datar saja, mulai saja dulu. Mulai baca Quran dengan terjemahan satu lembar per hari. Kalau kita sudah mulai baca Quran satu lembar per hari dengan terjemahan, berarti dalam satu bulan kita sudah baca Quran 3 juz dengan terjemahan. Karena satu lembar per hari, berarti 10 hari selesai 1 juz. 1 bulan selesai 3 juz dengan terjemahan. Berarti dalam 10 bulan kita telah khatam Quran dengan terjemahan. Ulang lagi, jangan berhenti begitu selesai. Oke lah, boleh istirahat dulu 2 bulan. Boleh istirahat dulu 2 bulan. Nah, setelah itu lanjut lagi, mulai lagi dari awal baca Quran dengan terjemahan. Bolehlah kita jadikan misalnya titik startnya adalah di bulan Ramadan. Ya, kita mulai startnya di bulan Ramadan misalnya supaya mudah hitungnya. Maka di bulan Ramadan kita mulai baca Quran, sehingga insya Allah di bulan Sya'ban atau di bulan Rajab, ya kita sudah bisa khatam Quran. Nah, kita mulai dari Rajab, Sya'ban, ya itu boleh istirahat dulu. Karena di awal-awal Rajab insya Allah sudah selesai itu ya khatam Quran kita dengan terjemahan. Rajab, Sya'ban istirahat, Ramadan mulai lagi. Terus sampai kapan Pak Ustadz demikian? Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sampai mati. Sampai mati, sampai kita meninggal. Baca Quran yang terjemahan. Nah, ma'asyiral muslimin, persoalannya kalau kita tidak mulai, maka walaupun usia kita 50-60 tahun, kita tidak pernah memulainya, maka kita tidak pernah tahu apa isi Al-Quran. Jangankan jauh-jauh, Al-Fatihah saja banyak yang tidak tahu. Ya, mohon izin, mohon maaf nih, sekedar untuk kita ambil pelajaran. Saya menguji mahasiswa, ya, sudah ada banyak mahasiswa yang saya uji dalam ujian kompre. Mahasiswa yang saya uji pasti saya bertanya kepadanya, kamu nanti selesai mau jadi apa? Mau jadi guru Pak Ustadz? Oh alhamdulillah. Baik, kalau begitu tolong jawab pertanyaan saya. Apa artinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Dari awal saya menguji sampai bulan ini saya menguji, sudah banyak mahasiswa, belum pernah ada yang berhasil menjawab apa arti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nih, mahasiswa, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa artinya itu? Nggak tahu, benar-benar nggak tahu. Kamu nggak tahu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Gimana dengan ini level anak muda nih, ya, yang kemudian di fakultas agama Islam lagi gitu, bukan fakultas yang lain, fakultas agama Islam, mau sarjana, ada ujian kompre terlebih dahulu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nggak tahu artinya. Ya, ini ada beberapa orang mahasiswa sebagai bocoran nih, kalau tiba-tiba saya jadi pengujinya untuk ujian kompre pasti saya akan bertanya ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa? Karena pertanyaan saya akan lanjut. Kalau dia bisa jawab tapi kebanyakan yang tidak bisa jawab, saya akan mengajarkan kepada mereka bahwa setelah kamu keluar nanti, apapun profesimu, pegang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebab dia adalah terapi untuk menyembuhkan hati dari penyakit riya dan ujub. Iyyaka na'budu itu terapi menyembuhkan hati dari penyakit riya. Sedangkan wa iyyaka nasta'in terapi untuk menyembuhkan hati dari penyakit ujub. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau saja Al-Fatihah seseorang tidak tertarik untuk tahu artinya, bagaimana lagi dengan surat-surat yang lain? Sampai saya suruh tuh mahasiswa, pegang handphonemu, coba kamu hitung.
Dari usia 10 tahun sampai sekarang usiamu 20 tahun. Berarti anggaplah sudah 10 tahun kamu berinteraksi dengan Al-Fatihah. Saya tidak mau hitung 10 tahun ke bawah, 10 tahun saja mulai dari kamu balik. Nah, berarti sudah 10 tahun kamu berinteraksi dengan Al-Fatihah. Kalau setiap harinya kita ambil rata-rata 17 kali kamu baca Al-Fatihah, coba kamu hitungkan sekarang ke saya, sudah berapa ribu kali kamu baca Al-Fatihah. Hitung, pakai kalkulatormu. Dia hitung, setiap hari 17 kali. Dalam sebulan berarti 30 kali 17. Dalam setahun dikali lagi 12. Dengan usianya sekarang berarti kita mulai dari usia 10 tahun berarti 10 tahun. 10 kali dikali 10 lagi, ketemulah angka ratusan ribu. Ratusan ribu kali Al-Fatihah udah dia baca. Dia tidak tergoda untuk tahu artinya. Gimana dengan surat-surat yang lain? Maka ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, bagaimana mungkin kita akan beramal dengan Al-Quran? Kita sendiri tidak tergoda untuk tahu arti Al-Quran. Maka ada orang yang sholat, dia mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi begitu dompetnya hilang, datang ke dukun. Kenapa? Dia tidak paham apa yang dia ucapkan. Dia tidak tahu. Seorang muslimah bahkan setelah takbiratul ihram Allahu Akbar, dia berikrar, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikala wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Berikrar bahwa hidupnya dan matinya untuk Allah, tapi nggak mau pakai jilbab. Gimana itu kira-kira? Karena dia tidak paham apa yang dia ucapkan. Maka kebanyakan sholat didirikan tanpa ruh, karena nggak difahami apa yang dibaca di dalam sholat. Makanya ada muslim sudah sholat sekian puluh tahun masih riba, karena dia tidak paham apa yang dia baca. Ada muslim sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bahkan 50 tahun dia sholat, baca Al-Fatihah. Bahkan di rumahnya terpajang surat Al-Fatihah di dinding besar-besar di ruang tamu, surat Al-Fatihah. Tapi penghuni rumah masih simpan jimat-jimat. Ya. Masih ada wafak talazim. Kenapa? Karena kita tidak pahami surat Al-Fatihah. Kalau saja surat Al-Fatihah kita tidak tergoda untuk tahu artinya, bagaimana dengan surat-surat yang lain? Ya. Makanya ma'asyiral muslimin, cara berinteraksi yang kedua, kenali apa yang kita baca dalam Al-Quran. Mulailah buat program itu. Kalau yang pertama tadi itu namanya program khatmil Quran, ini jangan terganggu. Setiap hari tentukan targetnya, mau 1 juz, lebih dari itu atau kurang dari itu, nggak apa-apa. Ini namanya program khatmil Quran, program hataman Quran. Ya. Nah, program yang kedua adalah program fahmil Quran, pahami Quran. 1 lembar per hari aja. Kenapa saya sebut 1 lembar per hari saja? Karena kalau kita sudah mulai, tidak sampai 10 menit selesai baca datar aja. Ya, saya udah berapa kali pakai kemudian penghitung waktu. Saya baca Quran dengan terjemahan 1 lembar. Saya bacanya juga tidak terburu-buru, baca biasa aja, nggak sampai 10 menit. Saya bisa baca Quran dengan terjemahan. Ya, baca ayatnya dulu, kemudian baca terjemahannya. Baca biasa seperti kita membaca buku. Baca ayatnya, lalu baca terjemahannya, baca ayatnya, baca terjemahannya. 1 lembar nggak sampai 10 menit. Artinya masih lebih banyak interaksi kita dengan handphone. Di handphone bisa berjam-jam. Kita nonton YouTube bisa berjam-jam, nggak sadar waktu. Kita buka Facebook nggak sadar waktu, bisa sejam, bisa 2 jam. Masa 10 menit dengan Al-Quran nggak bisa? Bukan nggak bisa, kita yang belum memulai. Bukan nggak ada waktu, kita yang belum memulai. Ya, nggak ada waktu Pak Ustadz. Bukan, kamu yang tidak mau mengagendakan waktu untuk itu. Bukan nggak ada waktu, waktu selalu ada. Dalam sehari 24 jam, kamu yang tidak meluangkan waktu untuk Al-Quran. Ya. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan, siapa yang tidak mau menyibukkan dirinya dengan kebaikan, dia akan disibukkan dengan kelalaian. Kalau kamu tidak meluangkan waktu untuk Al-Quran, pasti kamu akan disibukkan dengan kelalaian. Baik, yang ketiga ya.
Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, cara berinteraksi yang ketiga, walakin ja'alnahu nura nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Akan tetapi Al-Quran itu, kata Allah, kami jadikan dia sebagai cahaya. Dengan cahaya itu kami beri hidayah siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Al-Quran itu cahaya. Renungkan dan hayalkan dalam kondisi gelap. Ya, dalam kondisi gelap. Nggak usah jauh-jauh kita ambil tempat dalam kondisi gelap. Di dalam rumah kita sendiri. Nggak usah di luar rumah, di dalam rumah. Padam lampu. Kita bangun tengah malam dari kamar, haus, pengen ke dapur minum, gelap. Meskipun rumah sudah kita hafal lekuk-lekuk dinding rumah, kita bisa hafal dan terhayalkan di mana posisi meja, posisi kulkas di mana, kursi di mana, dispenser di mana, itu terhayalkan. Meskipun gelap, tapi tetap saja kita kesulitan berjalan. Kita mesti meraba-raba. Padahal kita sudah tahu posisi di sini ada kulkas nih, di sini ada meja nih, tapi tetap saja kita berjalan dengan meraba-raba. Dari kamar tidur menuju kamar dapur yang hanya beberapa langkah, kita tetap saja masih kesulitan. Butuh untuk meraba-raba di dinding supaya tidak menabrak sesuatu. Saking pentingnya cahaya. Nah, sekarang anggaplah di tangan kita ada alat yang bisa menghasilkan cahaya. Orang yang berakal adalah orang yang kemudian mengonkan alat yang bisa menghasilkan cahaya, lalu cahayanya di depan, diarahkan ke depan, dan dia mengikuti cahaya. Inilah orang yang berakal. Cahaya menjadi imam dan dia makmum, dia ikuti cahaya. Orang yang kemudian disebut sebagai orang yang bodoh, ya, orang yang bodoh adalah orang yang ada alatnya, tidak mau kemudian mengonkan alat itu untuk menghasilkan cahaya. Dibiarkan dalam keadaan gelap, maka dia meraba-raba dalam keadaan gelap. Padahal dia punya handphone atau punya senter, tapi tidak mau digunakan. Nanti ketika kemudian dia mungkin sudah menabrak ini, menabrak itu, tiba di ujung, baru dia onkan alatnya. Apa tadi yang saya tabrak itu? Oh, ini tadi yang saya tabrak. Ini bodoh, ya. Nah, yang lebih bodoh lagi, dia sudah mengonkan alatnya, dia pengen berjalan ke depan, cahayanya diarahkan ke belakang. Ini lebih bodoh lagi. Alatnya sudah di-on-kan, dia berjalan ke depan, cahayanya di belakang. Dia membelakangi cahaya. Nah, yang pertama tadi itulah orang yang beriman. Orang yang beriman itu Al-Quran menjadi imam, dia makmum. Sebab Al-Quran cahaya, dia ikuti cahaya, sehingga dia selamat sampai tujuan karena ada cahaya. Maka Al-Quran adalah imam, dia makmum. Orang kafir, orang yang kemudian tidak mau mengonkan alat untuk menghasilkan cahaya, dia tetap mau berjalan dalam kegelapan, itu orang kafir. Orang munafik sudah mengonkan alatnya untuk menghasilkan cahaya, tapi dia membelakangi cahaya. Dia dengar Al-Quran, bahkan dia baca Quran, tapi tidak mau beramal dengan Al-Quran. Dia baca Al-Quran, dia dengar Al-Quran tentang haramnya riba, masih saja dia riba. Dia baca Quran, dia dengarkan Al-Quran tentang larangan zina, dia berbuat zina. Itulah orang munafik perlakuannya. Ya, dia membelakangi Al-Quran. Ya, dia tahu Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijara antaradim minkum. Surat An-Nisa 29. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta orang lain atau harta di antara kalian secara batil, kecuali dalam bentuk perdagangan yang kalian ridho. Ya. Ketika dia jadi pejabat, dia korup, bertentangan dengan ayat. Dia jadi pedagang, dia curang dalam takaran timbangan, padahal penjualnya pakai kopiah putih, pakai sarung, pakai baju koko, tapi curang dalam takaran, dalam timbangan. Ya. Perlakuannya sama dengan orang munafik, yaitu tidak mengamalkan Al-Quran. Itulah kenapa Nabi mengadu kepada Allah, dan pengaduan Nabi diabadikan di dalam surat Al-Furqan ayat 30. Wa qala Rasul, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Nabi mengadu kepada Allah, ya Tuhanku, sungguh di antara umatku ada yang menjadikan Al-Quran ditinggalkan. Coba buka tafsirnya. Di antara tafsirnya,
banyak umat Islam yang tertular penyakit orang munafik terhadap Al-Quran. Banyak kaum muslimin baca Quran tapi amalannya tidak sesuai dengan Al-Quran. Kita tidak mengatakan dia munafik, tapi tertular penyakitnya orang munafik dalam interaksi orang munafik dengan Al-Quran. Orang munafik itu dengar Quran, baca Quran tapi tidak beramal dengan Al-Quran. Banyak muslim tertular penyakit orang munafik ini. Ya, sehingga Nabi mengadu kepada Allah, banyak umatku yang dimana mereka mengabaikan Al-Quran, melupakan Al-Quran. Al-Quran dibaca tapi tidak diamalkan. Al-Quran hanya penambah koleksi buku di rak buku, tapi kemudian tidak dibuka, tidak dibaca, tidak diamalkan. Baik, sehingga ma'asyiral muslimin, cara berinteraksi yang ketiga adalah amalkan Quran. Andaikan masih panjang waktu kita akan jelaskan dalilnya. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali ada petunjuknya dalam Al-Quran. Mulai dari bangun tidur, surat Az-Zumar 42. Mulai kita mengawali pagi, Allah mengatakan wazkurisma rabbika bukrata wa asila. Sebut nama Allah di waktu pagi. Bukro itu di waktu pagi yang masih buta, awal-awal masih subuh hari. Langsung kita ingat Allah begitu terbangun. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kita bangun langsung mengawali dengan nama Allah, bahwa kita akan menjalani hidup sampai kita tidur kembali, itu semua dengan nama Allah. Karena semua aktivitas diawali dengan nama Allah akan berkah. Akan berkah. Jadi dari bangun tidur sampai tidur kembali ada semua petunjuk Al-Qur'annya. Sehingga tugas kita adalah baca Quran dengan terjemahan supaya kita tahu, oh ini maunya Al-Qur'an nih. Ini pedomannya Al-Qur'an supaya kita jalani hidup. Kita beli mobil saja ada buku panduannya. Di antara buku panduannya bahan bakarnya adalah bensin misalnya, Pertalite atau Pertamax. Jangan bahan bakarnya air. Air kan melimpah Ustaz, saya mau pakai air saja. Ya silakan. Tapi khawatir kendaraannya error karena tidak sesuai dengan buku panduannya. Kalau pengen hidupnya al-falah, pedomannya Al-Quran. Kalau pengen hidupnya tersesat, hidupnya berpenyakit, ya silakan jauh dari Al-Quran, silakan. Tapi kalau pengen hidupnya al-falah, pedomannya hanya Al-Quran. Sehingga Allah mengatakan dalam surat Al-Insan ayat 29, inna hadhihi tazkirah faman sya'at takhadha ila rabbihi sabila. Inilah Al-Quran. Al-Quran peringatan, siapa yang menginginkan kebaikan untuk dirinya, tidak ada pilihan lain kecuali mengikuti Al-Quran. Makanya siapa yang ikut Al-Quran adalah orang yang berakal, karena dia menginginkan kebaikan untuk dirinya. Baik, kita lanjutkan. Yang keempat dan yang kelima, cara berinteraksi dengan Al-Quran. Yang keempat, yang kelima pada penggalan ayat, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Engkau Muhammad akan benar-benar menuntun, membimbing dan memberi petunjuk kepada manusia dengan Al-Quran kepada jalan yang lurus. Bahwa cara berinteraksi yang keempat dan yang kelima dengan Al-Quran, saya mulai dari yang kelima. Yang kelima adalah dengan mengajarkan Al-Quran, mendakwakan Al-Quran. Ya, ajarkan Al-Quran, dakwahkan Al-Quran. Tapi sebelum kita mengajarkan Al-Quran, sebelum kita mendakwakan Al-Quran, yang keempat adalah hafalkan Al-Quran. Hafal Al-Quran harus kita mulai. Fattaqullaha mastata'tum. Kita mulai ma'asyiral muslimin. Kita mulai hafal Quran. Walaupun satu ayat per hari. Satu ayat per hari itu butuh waktu 17 tahun 8 bulan kita akan hatam Quran. 17 tahun 8 bulan kita akan hatam Quran dengan hafalan, dengan komitmen satu ayat per hari. Jadi kalau usia hari ini 20 tahun, insya Allah 37 tahun atau masuk 38 tahun hafiz Quran. Harus mulai. Ustaz, saya 40 tahun, berarti insya Allah niatkan panjang umur 58 tahun Bapak hafiz Quran. Ya. 60 tahun Pak Ustaz, nggak apa-apa, optimis. Sebab ternyata ada riset bahwa orang yang memiliki visi itu diantaranya ciri-ciri panjang umur. Sebab dia akan termotivasi untuk mewujudkan visinya, dan itu akan merangsang saraf-sarafnya semua untuk sehat, untuk kuat mendapatkan dan mewujudkan visi. Maka orang yang tidak punya mimpi itu lemah. Tapi orang yang punya mimpi itu akan kuat, ada kekuatan. Maka kalau visinya usia 80 tahun saya hafal Quran, usianya sekarang misalnya 60 tahun, saya targetkan 80 tahun saya akan hafiz Quran, itu akan ada kekuatan dalam tubuhnya untuk bisa mendapatkan mimpinya itu.
Bahkan andaikan dia meninggal belum terwujud mimpinya, Allah akan bangkitkan dia bersama para hufaz, para penghafal Quran. Kenapa? Allah tidak melihat hasil, Allah melihat perjuangan dia. Dan jika dia dibangkitkan sebagai penghafal Quran di akhirat nanti, diberikan keistimewaan bisa menarik 10 orang anggota keluarganya masuk ke dalam surga, minimal 7 orang, sebab ada 2 riwayat yang sahih. Riwayat pertama 7 orang ahli keluarganya yang masuk neraka karena dosanya tapi tidak batal Islamnya bisa ditarik masuk surga, atau 10 orang ahli keluarganya yang masuk neraka karena dosa tapi dosa yang tidak membatalkan keislamannya bisa ditarik masuk surga. Jadi kalau kita ini keluarga besar ada 40 orang, minimal harus ada 4 orang hafiz Quran. Supaya apa? Kita semua bisa berkumpul kembali di dalam surga. Karena itulah buat program satu rumah satu hafiz Quran. Itulah berpikir cerdas. Ya, kita keluarga besar harus ada minimal 4 orang kalau kita 40 orang keluarga. Ya, 40 orang anggota keluarga harus ada 4 orang hafiz Quran supaya insya Allah bisa